Apa kabar hari ini saudara sekalian? Baik. Berapa dari saudara yang berbahagia? Oke, puji Tuhan, saya pun gembira dan bahagia saudara-saudara. Saya merasa gembira oleh karena boleh berkesempatan berbicara di hadapan umat-umat Tuhan di Wisdak di tempat ini. Saudaraku yang kasih, kalau Rabu malam saya berbicara tentang iman, saya juga ingin berbicara sedikit tentang iman, lebih jauh lagi. Dan sederhana atau contoh yang sangat mudah dimengerti, sederhana yang dimiliki, yang bisa saya berikan pada saat ini adalah yang dialami oleh seorang ibu. Makanya judul pembahasan pada malam hari ini adalah Hai Ibu Besarlah Imanmu. Hai Ibu Besarlah Imanmu. Saudaraku yang kasih, ini adalah ucapan Yesus, ucapan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya kurang tahu Anda, tetapi saya sangat terharu dengan ucapan Yesus ini. Dan saya sangat senang oleh karena ternyata di dalam Alkitab, wanita tidak pernah diabaikan oleh Yesus. Itu berarti saudaraku yang kasih, Anda pernah ingat mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah permohonan dari siapa? Dari seorang wanita. Dan banyak permohonan-permohonan yang lain. Di suatu peristiwa ketika Yesus berjalan, debu mengepul, lalu kemudian dia melihat ada rombongan orang berjalan keluar dari kota. Dan dia melihat seorang ibu sementara menangis. Dan di hadapan ibu ini ada peti atau ada orang yang meninggal. Dan di sana didapati bahwa anak dari ibu ini. Dan saudaraku yang kasih, ibu ini bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan pencipta, dan dia mendapatkan kebahagiaan di mana anaknya bisa dibangkitkan. Pada malam hari ini saudara yang kasih, berapa yang mengaku ibu? Tolong angkat tangan. Yang mengaku ibu. Oke, berapa yang mau jadi ibu? Ada yang baru menikah di sini? Ada yang mau jadi ibu di sini? Nah, siap jadi ibu? Oke, mungkin masih berkata saya masih istri. Tapi saudara yang kasih, Yesus mau menyatakan di sini bahwa Yesus akan menjawab. Walaupun dengan proses yang rumit, yang penuh pergumulan, tapi Yesus menjawab. Mari kita lihat latar belakang khotbah yang akan saya berikan. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang saya ambil terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 dan ayatnya sampai ayatnya ke-28. Sebelum kita membaca Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28, saya harap ada Alkitab bersama-sama dengan Anda. Saya punya Alkitab tidak bersama-sama dengan saya, saudara. Bukan saya tidak membawa Alkitab, saya sudah membawa Alkitab. Sampai di California, saya lupa. Dan orang yang ada di sana bilang, pendeta, kalau boleh itu Alkitab, kasih sama saya, Jo. Itu Alkitab menemani saya, saudara. Dari saya kelas 3 SMA. Sampai saat ini, di situ sudah banyak tulisan, banyak khotbah, banyak garis-garis. Sebenarnya saya tidak mau jual, berapapun harganya saudara minta. Dibagi atau ditukar dengan tanah pun saya tidak mau kasih. Namun orang ini adalah orang yang saya kasihi. Ketika paman saya berkata, boleh saya minta ini? Dengan rela hati saya katakan, ambillah. Ambillah. Kalau seandainya dia nak bayar, saya akan cek. Saya akan minta dikirim kembali. Kirim Alkitab yang baru, saudara. Itu Alkitab saya yang menemani suka dan duka kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi saya datang kemari, saya tidak membawa Alkitab, saudara. Saya minta maaf. Alkitab saya tertinggal di sana, tapi sudah menjadi milik orang lain. Yang penting Alkitabnya, tapi firmannya tidak akan dimiliki oleh orang lain. Karena itu akan menjadi milik saya selamanya. Baik, saudara. Kisah mengenai wanita yang dijawab doanya oleh Yesus. Sebelumnya latar belakangnya sebagai berikut. Yesus sebelumnya mengajar kepada orang-orang yang ada di satu kota. Anda bisa bayangkan kalau Anda orang Manado, lalu kembali kepada orang Manado, kembali ke Manado, lalu berkhotbah di orang Manado, lalu orang Manado tidak peduli. Saudara bisa bayangkan perasaan Anda. Ini yang terjadi di Nazaret dalam kisah yang tertulis di dalam Matius pasal 13. Ketika Yesus berada di sana, Yesus ditolak di kampung halamannya. Dan ayat menulis, orang di sana tidak percaya. Oleh karena tidak percaya, maka tidak ada mujizat. Dengan kata lain, saudara yang kasih,
Mujizat tidak terjadi bila terdapat ketidakpercayaan. Saya dan saudara tidak percaya, jangan pernah berharap untuk mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Jadi akhirnya Yesus menyingkir dari Nazaret dan dia berangkat, saudaraku yang kasih. Ketika dia habis berkhotbah, dia menyuruh murid-muridnya pergi dan dia berdoa di atas gunung. Ketika malam hari dia berjalan dan saudara tahu kisahnya. Ketika Petrus meminta izin supaya dia boleh berjalan di atas air, tapi kemudian dia hampir tenggelam. Di sana ada kutipan tulisan yang tercatat, ditulis oleh Matius, ucapan Yesus sendiri. Takut, orang yang takut, orang yang kurang percaya, tenggelam. Anda lihat yang pertama, orang yang tidak percaya tidak akan dapat mujizat. Tapi orang yang takut, orang yang kurang percaya tapi kurang, akan apa? Ini tidak, saudara. Dia cuma minta satu. Have mercy on me. Dia cuma minta satu. Kasihanilah aku. Dia tidak bilang begini, saudaraku yang kasih. Ketika dia berkata begini, kasihanilah anakku. Dia hanya bilang, kasihanilah diriku. Banyak orang ketika berdoa kepada Tuhan, doanya begini, Tuhan, kalau boleh, kasih tobat sama dia. Dia selalu singgung-singgung saya. Dia selalu kritik-kritik saya. Kalau boleh Tuhan, buat ini orang ini kasih kena tulah. Dia mau supaya orang ini bertobat. Tapi dia tidak pernah berdoa supaya dia punya diri apa? Bertobat. Wanita ini punya masalah. Dia membutuhkan kesembuhan untuk anaknya. Tapi dia minta Tuhan, kasihanilah aku. Karena dengan mengasihani aku, maka aku pun, siapapun yang berhubungan dengan saya, yang ada kaitan dengan saya, akan dikasihani oleh Tuhan. Saudara yang kasih, rubah punya doa. Doakan orang-orang itu, tapi lebih daripada itu minta kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Saudaraku yang kasih, yang menarik bagi saya adalah ayat selanjutnya, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa dibilang di sana? Tetapi Yesus apa? Sama sekali tidak apa? Ingat baik-baik. Pelajaran yang bagus untuk kita dengan ayat ini adalah tidak selamanya doa yang didengar adalah doa yang dijawab. Jangan kita berpikir bahwa semua doa yang kita sampaikan kepada Tuhan harus dijawab. Doa yang disampaikan pasti Tuhan dengar. Tapi tidak semua doa yang didengar harus apa? Dijawab. Memang ini adalah salah satu sikap Yesus yang sedikit unik. Tidak pernah dalam ayat lain, hanya satu-satunya ayat ini. Ketika ada orang minta bantuan kepada Yesus, Yesus tidak menjawab. Biasanya ketika orang minta bantuan, sebelum orang minta bantuan, Yesus langsung tawarkan, maukah engkau sembuh? Ketika bertemu dengan orang lain, bagaimana keadaanmu? Kali ini saudara, orang ini, wanita ini sudah datang kepada Yesus, tetapi Yesus bilang, Yesus berdiam, tidak mau jawab. Saya mau tanya kepada saudara, kalau seandainya Anda istri minta tolong pas, lalu suami tidak jawab, bagaimana perasaan saudara? Papa, boleh bikinkan ini? Papa tidak jawab. Tapi kalau ada orang lain, tetangga bilang, Om boleh tolong ini? Oh iya, mari. Tapi kalau istri yang minta, tidak mau jawab. Perasaan bagaimana saudara? Wanita ini dia sadar, dia dari jauh. Yesus kira-kira ada dalam jarak sekitar 5-6 meter. Dia bilang, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Tapi Yesus tidak jawab. Sama dengan Yesus tidak berpaling, tidak melihat kepadanya, Yesus tidak peduli kepadanya. Lebih parah lagi, dia punya murid-murid bilang apa? Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mereka mau minta supaya Yesus suruh dia pergi. Mereka takut mau suruh dia pergi. Bukan mereka yang suruh dia pergi, tapi mereka minta Yesus. Kenapa? Di daerah yang bukan Israel. Jadi banyak orang begitu saudara. Di dalam gereja, mereka buat orang lain
tahu yang hantam. Mereka tidak senang, tapi suruh orang lain yang tidak tahu apa-apa, hantam orang lain. Ini murid-murid pesah sikap ini. Nah tersinggung, saya tersinggung, sakit hati kepada pendeta. Pendeta contohnya ini minta maaf, pendeta Stephen khotbah, menyakitkan saya. Terlalu ini pendeta Stephen. Lalu kemudian saya kasih panas sama ketua, so terlalu pendeta Stephen itu, atur ke sana, cobain. Lalu ketua kasihan pergi. Padahal ketua tidak ada masalah dengan pendeta, saya yang ada masalah. Mestinya Tuhan bilang, kalau tidak senang, tegur berapa mata? 4 mata. Saya dengan orang itu. Mestinya wanita ini didatangi oleh murid. Ibu, minta maaf ibu ya. Ibu kan orang kafir. Ibu kan dari Kanaan. Ibu kan beda dengan kami. Minta maaf ya. Mesti begitu. Tapi mereka minta Yesus supaya Yesus usir ini wanita ini. Luar biasa ini murid-murid. Siapa ini murid-murid saudara? Ketua, pemimpin diakon, pemimpin diakones, pemimpin PA. So mereka ini yang dekat terus dengan Tuhan, anggota majelis. Mereka yang membuat supaya Yesus mengusir orang ini. Sekarang saya mau tanya, apakah catat bahwa wanita ini berteriak-teriak? Tidak berteriak, tapi orang karena so sakit hati, orang tambah bumbu. Yesus dia berteriak. Biasanya kalau orang sakit hati saudara di jemaat, mereka tambah-tambah bumbu supaya orang lebih panas. Tapi Yesus mengerti. Yesus tahu saudara kasih. Namun bagi wanita ini ketika dia bermohon, Yesus tidak peduli. Bahkan menoleh pun tidak. Yesus hanya berdiam. Wanita ini tidak putus asa. Ingat baik-baik. Kalau doa kita tidak dijawab, bukan berarti doa kita tidak dijawab. Doa kita pasti didengar, tapi mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Itu harus ada perbaikan doa. Harus ada perbaikan doa yang kita buat. Mari kita lihat saudara kekasih. Ayat selanjutnya sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan saudara. Sekarang Yesus jawab. Tadi Yesus tidak jawab. Ketika murid-murid bilang, usir dia. Yesus jawab. Yesus sepertinya pro sama murid-murid. Karena dia bilang ini, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Ada domba yang tidak hilang, ada domba yang... Jadi saya hanya untuk domba, Marngoni ini kambing. Lebih parah lagi, orang-orang ini bukan kambing. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak dianggap sama sekali. Berjalan dengan kena saja ya, kena orang Yahudi kena saja. Bayangan dari orang kafir, mereka najis. Bayangkan saudara. Dan di jemaat pun ada ketika ada, nah mau lihat saya nak mau lihat di pemuka. Sama itu. Merasa najis melihat dia punya sahabat punya muka. Merasa najis bertemu jabat tangan saja begini-begini. Namun jabat tangan betul-betul. Ada orang jabat tangan, senyum di bibir, itu tangan, nah hangat saudara. Yesus berkata, aku diutus untuk domba yang hilang dari kaum Israel. Kamu bukan domba, tapi wanita ini saudaraku yang kasih, dia datang terus kepada Tuhan. Apa dibilang? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Berkata apa? Sama-sama 2, 3. Tuhan, dia bilang, have mercy on me. Masih ingat Raja Daud? Raja Daud berkata dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebaikan dan kemurahan. Kemurahan itu mercy saudara. Di dalam kata bahasa asli, kemurahan kemurahan Tuhan mengikuti aku, bukan mengikuti sebenarnya. Tapi dalam bahasa asli artinya radap. Radap artinya memburu. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan memburu aku. Pernah lihat pemburu saudara? Pemburu, dia tidak akan pernah lepaskan buruannya sampai dia dapat. Dan itulah kemurahan Tuhan. Itu yang dituntut oleh wanita ini. Tuhan, have mercy on me. Mersimu, kemurahanmu itu yang tidak akan pernah putus, yang selalu memburu umat-umat Tuhan, termasuk diriku. Berikanlah kepadaku, aku siap ditangkap oleh kemurahanmu. Saudaraku yang kasih, dia sudah dihina,
Tadi dari jauh-jauh, tapi dia sekarang mendesakkan diri supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dihina oleh murid-muridnya. Mereka menghasut supaya Yesus mengusir dia. Tapi wanita ini tetap bertahan, saudaraku yang kasih. Ayatnya yang ke-26. Apa dia bilang, saudara? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut, sama-sama 2-3. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada orang. Nado bilang, oh tolong. Sekarang, tadi Yesus tidak jawab. Kemudian Yesus menjawab, tapi tidak menoleh. Hanya mengungkapkan kalimat tidak patut. Saya ini hanya datang kepada domba. Sekarang Yesus menoleh kepadanya dan berkata, tidak patut mengambil roti. Roti itu keselamatan. Simbol dari keselamatan. Simbol dari kehidupan. Simbol dari kenikmatan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa tuh anjing? Tidak dibilang sini, kepada anjing-anjing. Hanya kepada satu anjing. Siapa tuh anjing itu? Apakah Yesus berkata kasar di sini? Yesus tidak berkata kasar. Yesus hanya menggambarkan. Yesus menyatakan sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Yang sudah dimengerti oleh orang banyak. Termasuk wanita ini. Karena orang Israel menganggap orang kafir, orang Kanaan sebagai anjing-anjing. Dan saudaraku yang kasih, kalau saudara ada pendeta bilang begini, nggak usah perhatikan tuh anjing itu. Saudara bilang apa? Kalau seandainya saya pendeta jemaat, lalu ada anggota yang bikin sakit kepala sama saya bilang begini, sudah Jo, nggak usah perhatikan tuh anjing itu. Apa yang kalian mau bilang? Oh, paling kalian protes. Kalian pasti marah sama saya. Tapi Yesus pernah berkata kepada wanita ini, tapi saudaraku yang kasih ingat, wanita ini hanya meminta satu, apa itu? Mercy. Dia hanya minta kemurahan. Ketika wanita ini mendengar kata-kata Yesus, dia murid-murid begini pasti. Pasti itu, coba. Baru kau rasa. Hebat Tuhan, begitu kok Tuhan. Hantam dia Tuhan. Bagus begitu. Mereka tidak mengerti maksud Yesus. Yesus menyatakan hal yang lumrah yang biasa mereka dengar. Dan kali ini wanita ini hanya dengar. Ketika dia bilang, dia pasti bertelut, saudaraku yang kasih. Dia pasti bertelut. Have mercy on me. Lalu kemudian, tidak patut, Yesus dia dengar kata-kata, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Ketika dia bilang, dia dengar itu, saudara, dia pasti begini. Tapi ingat baik-baik. Ayat selanjutnya, kita baca bersama-sama. 2-3. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anda bisa bayangkan, wanita ini bukan wanita kepala batu. Wanita ini memiliki iman yang kuat. Memiliki kepercayaan yang kuat. Tidak pernah melepaskan, sama dengan Yakub, tidak pernah melepaskan kaki Yesus sebelum Yesus memberkati dia. Walaupun dengan penuh kelemahan, kekurangan, dia pegang kaki Yesus. Dan dia sekarang berhadapan dengan Yesus. Walaupun tidak memegang kakinya, tapi dia pegang dengan iman kepada Yesus. Saudara yang kasih, ketika wanita ini bertelut, lalu bermohon kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus bilang, tidak patut lempar ini roti kepada anjing. Dia bilang apa? Benar Tuhan. Memang saya apa? Anjing. Ada yang mau mengaku enggak kalau saya bilang, nggak usah kasih patu anjing? Ada yang mengaku, oh iya memang kita anjing. Ada? Sakit hati saudara. Tapi wanita ini bilang, benar Tuhan, aku ini anjing. Tapi yang dimaksud di sini dalam bahasa asli, bukan anjing besar, tapi anjing kecil. Aku ini adalah anjing kecil. Anjing kecil bukan anjing jalanan. Aku ini anjing yang ada di bawah meja tuanku. Bukan anjing yang ada makan-makan di surut di sampah-sampah. Saudara bisa bayangkan. Dia sudah dihina. Tapi dia mau bilang begini. Yesus tidak berencana menghina dia. Tapi kata-katanya seperti menghina. Dan dia diuji imannya. Dia berkata, betul Tuhan. Betul Tuhan, saya memang anjing. Tapi saya anjing kecil. Anjing kecil yang menjadi peliharaan Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang mencipta diriku. Sehingga aku berada di sini dengan dirimu. Aku hanyalah anjing kecil. Dan memang betul. Keselamatan dimiliki oleh Israel. Tapi ketika mereka makan roti. Ada bagian-bagian kecil yang jatuh.
yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi bisa dicium oleh anjing kecil, dan lidahnya menyentuh remah-remah itu sudah cukup. Anda bisa bayangkan? Ketika Anda dan saya makan roti, di zaman Israel roti yang dimaksud adalah roti keras. Roti yang boleh dibilang bukan roti yang crispy, tapi roti yang keras yang banyak dia punya remah kalau jatuh. Dan anjing yang dipelihara tidak perlu melihat, tidak perlu dilihat itu remah-remah jatuh, tetapi cukup dicium, cukup ditahu bahwa ada yang jatuh. Anjing ini datang memakan, mengambil dengan lidahnya, dan dia bisa merasakan roti itu. Saudara, luar biasa permintaan dari wanita ini dan pengakuannya. Tadi Yesus jawab, tadi Yesus tidak peduli. Sekarang lalu Yesus ada basindir sedikit. Sekarang Yesus robah semuanya. Dia punya kalimat apa? Mari kita jawab. Baca sama-sama. Maka menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa ini ibu ini. Hai ibu-ibu, doa Anda selalu Tuhan dengar. Walaupun tak selamanya Tuhan jawab, tapi Tuhan selalu dengar. Umat-umat Tuhan, jadilah iman yang sederhana, pengakuan keberadaan yang penuh dengan dosa, tapi rindu mendapatkan kasih sayang Tuhan. Bagi saya, lebih menarik ketika Yesus jawab, "Hai ibu." Saya yakin Yesus tidak cuma bicara dari jauh, dia datang dan bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Tolong baca yang saya garis bawahi, 2-3. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudaraku yang kasih, kalau saya mendahulukan kehendak Tuhan, kalau saya mendahulukan kemauan Yesus, maka Yesus akan berkata, "Jadilah seperti yang engkau kehendaki." Masih ingat saudaraku yang kasih, ketika Yesus akan disalib, Matius 26 ayat 39, dia punya doa begini. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang..." Yesus adalah Allah kita yang luar biasa. Dia juru selamat kita yang selalu berkata, "Apa yang kau punya mau, jadi. Biarlah jadi kemauanmu." Kau mau apa? Kau mau apa? Apa yang kau butuhkan? Jadi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah dahulukan kemauannya lebih dahulu? Kalau wanita ini sudah dari tadi mundur, ketika Yesus tidak jawab, dia mundur, peristiwa kesembuhan tidak akan ada dan dia tidak akan dicatat. Kalau seandainya ucapan Yesus menegur dia dan mengatakan bahwa dia ini anjing, lalu kemudian dia tersinggung, dia sakit hati, dia keluar dari perkumpulan, dia lari saudara, tidak akan terjadi mujizat. Banyak umat-umat Tuhan sakit hati hanya masalah-masalah kecil. Masalah nasi, masalah ikan, masalah segala sesuatu, masalah menumpang oto, masalah jalan, masalah janji, hanya masalah-masalah kecil bikin orang lari. Ingat baik-baik saudara, Yesus dia selalu bilang begini, "Jadilah seperti apa yang kau kehendaki." Tetapi syaratnya, jadi dulu kehendak Bapa. Jadi dulu kehendak Allah. Yesus bilang, ketika kehendak kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan kembalikan kehendak kita dan berkata, "Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki." Jangan pernah mendahulukan kehendak kita sebelum kita mendahulukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah lah yang akan memampukan kita hidup sepanjang kehidupan kita. Malam ini saudaraku yang kasih, pelajaran yang sederhana bagi kita. Apakah kita akan mendapatkan kata-kata, "Hai saudara, besarlah imanmu." Hai ibu, hai bapak, hai umat-umat Tuhan di Visdak ini. Apakah engkau akan mengalami pembaruan hidup? Apakah kita akan menerima kalimat Tuhan, "Jadilah seperti apa engkau kehendaki"? Itu akan jadi saudara. Dan itu akan benar-benar terjadi bila kita tidak pernah mundur untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita pada malam hari Sabat ini dalam nama Yesus. Amin.